Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang Bu. Silahkan teman-teman duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dan juga meluangkan waktunya untuk kegiatan konseling kelompok di pagi hari ini. Baik. Alhamdulillah di sini saya senang sekali karena dapat berkumpul dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah sarapan? Belum Bu. Belum sempat sarapan ya? Tetap semangat kan? Semangat. Alhamdulillah. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kegiatan konseling kelompok ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak yang kerudung hijau tolong dipimpin doa ya. Hijaunya dua Bu. Oh iya, Doa yang ini. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Diatul telah memimpin doa. Oke, sebelumnya ini pertemuan pertama kita ya? Iya Bu. Sudah kenal dengan Ibu belum? Belum. Baik, di sini Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Ainun Ma'rufah, biasa dipanggil Bu Ainun. Saya dulu kuliah di UAD jurusan BK. Baik. Sebelumnya teman-teman tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum Bu. Ya baik, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu cara yang dimana itu untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya. Jadi seperti kita ini kan berkelompok gini, jadi kita di sini saling sharing, saling bertukar pikiran, saling bertukar apa itu namanya? Pikiran, ide, perasaan begitu. Jadi di sini kita tak perlu sungkan-sungkan untuk mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan. Nah, jadi kemarin kan Ibu menyebar Google Form itu ya, pendaftaran yang ingin ikut konseling kelompok gitu. Nah, jadi kan teman-teman di sini atas dasar keinginan sendiri ya mengikuti konseling kelompok ini. Ya, baik. Nah, jadi kalian di sini tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Jadi ibaratnya jika kita menyimpan masalah seorang diri tanpa mampu bercerita kepada siapapun, itu ibaratnya kita berada di suatu lorong yang gelap dan sunyi. Jadi kita tuh kesepian, galau, banyak pikiran, gabut gitu kan, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi diharapkan di dalam konseling kelompok ini teman-teman untuk bisa saling mengungkapkan masalah tanpa takut rahasia ini tersebar kemana-mana gitu. Karena di dalam konseling kelompok ini ada aturannya, yaitu saling terbuka gitu, saling terbuka dalam mengungkapkan masalah, dan juga kita itu menjaga rahasia teman-teman kalian gitu, saling menjaga. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial yang tidak bisa tumbuh tanpa masukan dari orang lain. Ibaratnya tanaman itu kan kita butuh air, butuh cahaya ya begitu. Terus setiap manusia itu tidak ada yang luput dari yang namanya permasalahan, dan setiap masalah itu pasti selalu ada jalan keluarnya ya, selalu ada solusinya, betul. Di sini kita saling sharing ya, saling bekerja sama. Jadi teman-teman tuh nggak usah was-was ataupun khawatir untuk mengemukakan pendapat atau memberikan solusi kepada teman yang sedang mengungkapkan masalahnya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah paham kan konseling kelompok itu. Jadi seorang konselor, nah di sini kan Ibu konselornya, Ibu itu pemimpin di dalam kelompok ini dan kalian anggotanya, begitu. Jadi nanti di sini kita bersama-sama untuk saling memecahkan permasalahan. Nah, teman-teman tahu tidak masalah itu apa? Mbak Devi mungkin tahu masalah itu apa?
suatu hal yang berat. Iya. Suatu hal yang berat. Kalau menurut Mbak Dia tuh masalah itu apa? Ya itu yang buat pikiran nggak bisa tidur. Tidur, nggak karuan. Mbak Sandra apa? Overthinking, ya betul. Nah jadi setiap orang yang bermasalah itu pasti kan mempunyai harapan ya. Nah teman-teman tahu nggak sih harapan itu apa? Keinginan untuk supaya cinta lebih baik lagi. Betul. Ada lagi? Bisa aja Bu. Sama ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin tahu nih, harapan apa yang ingin kalian capai di dalam konseling kelompok ini nanti. Untuk kedepannya itu kalian ingin menjadi seperti apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Desi. Harapan kedepannya bagaimana? Terkait kegiatan ini atau bagaimana? Betul, terkait kegiatan ini. Ya harapannya semoga saya bisa menemukan solusi yang tepat dari teman-teman semua di sini atas permasalahan yang saya dan teman-teman alami juga seperti itu. Baik, untuk Mbak Lalu Dia juga saya tahu. bantu supaya saya tidak merasa sendiri ketika menghadapi masalah ini. Betul. Kemudian Mbak Dia tuh harapannya Untuk mengatasi masalah sendiri dan mengatasi masalah teman-teman juga, dan juga bisa belajar dari teman-teman. Selanjutnya Mbak Marsanda. Saya juga sama Bu bisa mengatasi apa yang sedang saya rasakan dan masalah apa yang saya alami, dan juga mendapatkan teman-teman baru seperti di kelompok ini, di mana teman yang baru ini merupakan teman yang baik sebagai pendengar tadi. Untuk Mbak Devi nih, apa harapannya? Mungkin agar saya mendapatkan solusi Bu. Dan juga saya berpikir tidak cuma saya saja yang mempunyai masalah. Jadi setiap masing-masing dari kita kan mempunyai masalah nih. Jika diukur dengan skala antara 1 sampai 10, masalah kalian itu ada di nomor berapa sih? Untuk Mbak Desi ada di nomor berapa? 8. Ada nomor 8, lumayan berat. Oke, Mbak Diatul ada di nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Mbak Masyanda? Saya 8 sih. 8. Sama aja Bu. Oh, Mbak Devi 8 juga. Kok pas Bu? Oh, iya, nggak apa-apa ya. Jadi, baik sebelum lanjut ke sesi berikutnya, untuk pertemuan pertama kali ini kita hanya sharing-sharing aja ya, belum membahas ke dalam masalah. Nah, jadi di sini kita buat peraturan terlebih dahulu. Nah, jadi agar kedepannya tuh kita semakin dapat mengefektifkan waktu yang ada begitu. Oke, bagaimana jika waktu untuk melaksanakan konseling kelompok ini selama 40 menit? Apakah teman-teman setuju atau mungkin ada usulan lain atau kelamaan atau waktunya kurang begitu? Setuju 40 menit. Nah, kemudian di sini ada peraturan keterlambatan ya. Jadi agar teman-teman itu tertib dan waktunya dapat efektif, mungkin diberi waktu dispensasi 10 menit ya untuk keterlambatan. Kemudian apabila ada teman-teman yang sedang mengungkapkan masalahnya, dimohon partisipasi teman-teman untuk mendengarkan, menyimak, kemudian nanti memberikan pendapat dan juga solusi. Kita di sini semuanya berhak untuk mengeluarkan pendapat ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Jadi apabila kita ingin menanggapi itu kita angkat tangan terlebih dahulu. Jadi enggak rusuh seperti itu kan. Terus menggunakan tutur kata yang baik, enggak menyinggung atau menyakiti seperti itu. Nah, kemudian Ibu ingin kalian saling interaksi dan juga saling akrab terhadap teman lainnya. Maka dari itu di sini Ibu ingin mengadakan ice breaking, yaitu tentang pemahaman diri kalian masing-masing. Nah, baik, sekarang silakan teman-teman untuk mengeluarkan alat tulis. Di sini Ibu akan membagikan selebaran kertas untuk teman-teman isi.
Ya, Juga jadi itu mungkin. pena. Nah, udah megang kertas masing-masing ya? Sudah. Oke, baik. Sekarang silahkan gambar telapak tangan kalian di atas kertas ini dengan rapi. Gambar telapak tangan. Sekarang apa kiri? Terserah mau kanan kiri boleh, sesuka hati. Gendut kali. Sudah selesai gambarnya? Sudah. Sekarang pada gambar ibu jari, silahkan kalian tulis salah satu saja pengalaman bahagia kalian. Contohnya saya mendapatkan juara 1 begitu. Atau pokoknya hal yang membuat kalian bahagia, pengalaman bahagia kalian. Satu saja. Ibu jari. Sudah semua? Sudah. Pada jari telunjuk, silakan teman-teman tulis satu saja pengalaman yang menyedihkan di dalam hidup kalian. Misalnya ditinggal pacar, atau uangnya hilang, atau apa yang membuat teman-teman itu merasa sedih gitu. Banyak sih. Bu, gimana Bu? Banyak. Tuliskan satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Salah satu saja. Mungkin kehabisan tiket KKN atau gimana yang membuat kamu sedih. Sudah semuanya? Sudah. Lanjut ke jari tengah. Di jari tengah silahkan tuliskan sifat buruk dari diri kalian. Misalnya malas mandi, atau malas belajar, atau suka marah, atau pokoknya hal yang bersifat buruk di dalam diri kalian. Nomor canda sudah? Oke. Pada jari tengah silahkan kalian tuliskan sifat kalian. Pada jari manis ya, mohon maaf salah. Pada jari manis silahkan teman-teman tuliskan hal yang disukai oleh teman-teman kalian. Jadi misalnya kalian itu hemat, rajin ibadah, setia, atau bagaimana. Hal apa yang disukai sama teman kalian yang ada pada diri kalian. Misalnya suka ngelaktir, ya. Mau usah ditulis namanya? Nggak usah dikasih nama, ya. Oke, selanjutnya pada jari kelingking silakan tuliskan sifat kalian yang tidak disukai oleh teman-teman kalian. Misalnya suka bolos, atau suka marah-marah nggak jelas, bad moodan, seperti itu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang pada telapak tangan, silahkan kalian tuliskan hal positif yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Misalnya suka membaca Al-Quran, atau kalian itu orang yang dermawan, atau
hal yang positif di dalam diri kalian, yang selalu jujur atau apapun itu. Jika sudah, silahkan kumpulkan ke ibu. Yang dapat punya sendiri silahkan bilang ya. Ada yang dapat punya sendiri? Tidak, Bu. Tidak. Oke, silahkan mulai dari Mbak Marsyanda dibacakan. Jari jempol Ya. selalu dituruti kemauannya oleh ayah saya. Tidak masuk PTN yang diinginkan. Jari tengah malas belajar dan prabental. Ya. Jari manis suka mengumpulkan uang. Jari kelingking suka menyontek. Jari tengah baik hati dan tidak sombong. Kira-kira miliknya siapa itu? Punya Mbak Devi, Bu. Betul Mbak Devi? Betul. Betul ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Devi. Silahkan dibacakan. Jadi saya yang pertama itu saya mendapatkan kasih sayang dari semua orang Ya. pada saat masih kecil. Baik. Selanjutnya ditilang polisi saat tidak ada sebenarnya keberutan dan sering overthinking. Overthinking. Terus tidak pernah menolak saat diajak pergi main. Ya. Terus pelan, terus dan yang terakhir sabar, rajin, bersih, kamar mandi, tidak suka melihat orang putih dan susah, tanggung jawab. Ini yang punya Mas Anda deh, Bu. Punya Marsyanda apa? Betul Mbak Marsyanda? Ya Betul. Oke Mbak Desi, dilanjut. Yang pertama itu Ya. ketika orang tua telepon saat lagi butuh untuk cerita. Kedua, bertemu dengan orang yang kurang menghargai kita. Lanjut. Terus suka tiba-tiba ada rasa malas dan gampang bete. Ya. Setiap kawan suka badminton. Terus yang positifnya suka baca Quran, jujur dan dapat dipercaya. Ya. Selanjutnya Mbak Diatul. Boleh ditanyain. Oh iya, mohon maaf terlewat ya. Kira-kira yang dibacakan Mbak Desi ini miliknya siapa? Wajan. Betul? Ya, betul. Ya, sekarang dibacakan Mbak Diatul. Yang pertama pernah kalian dimuat di jalan, lalu ditinggalkan dan perpisahan, lalu pesimis, overthinking, malu mageran, lalu aktif, suka menolong, pintar berprestasi, lalu mengkritik di depan umum, lalu pendengar yang baik, suka kegiatan sosial. Baik. Kira-kira punyanya siapa? Betul Mbak Desi? Ya. Ya, betul. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu ya tentang pemahaman diri di dalam teman-teman kalian. Sudah tahu apa yang tidak disukai, yang disukai, terus hal positif yang ada dalam diri dan lain-lain. Nah, baik, selanjutnya teman-teman seperti yang sudah katakan di awal tadi, jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir untuk masalahnya itu bocor, maksudnya rahasianya itu terbongkar kemana-mana gitu. Jadi di dalam kelompok ini tuh yang boleh tahu masalahnya itu hanya kita aja gitu. Jadi orang di luar kita itu tidak boleh mengetahui permasalahan yang sedang kita bahas gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman untuk saat ini masih merasa was-was, khawatir, itu merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Jadi kekhawatiran itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Jadi semakin banyak pertemuan kita, maka rasa canggung, rasa khawatir terhadap teman-teman kita itu akan hilang begitu. Jadi kita itu di sini saling percaya, saling menjaga dan juga saling terbuka dengan teman yang lainnya. Nah, di dalam sini kan terdapat asas ya,
Nah, di dalam bimbingan konseling itu ada asas keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi dimohon teman-teman yang ada di sini itu untuk dapat menjaga asas-asas tersebut. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman tidak usah khawatir, oh yang dipecahkan masalahnya cuma masalah yang berat gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi nanti itu di sini kita akan bergantian. Jadi mulai dari permasalahan yang dianggap serius terlebih dahulu, sangat penting untuk segera ditangani, seperti itu. Kita utamakan yang masalahnya itu berat terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, nanti semuanya masalah yang teman-teman alami ini akan kita bahas satu persatu gitu, sampai semuanya merasakan semua gitu masalahnya terselesaikan. Nah, baik, di sini tidak terasa ya waktunya sudah 40 menit. Jadi apakah bisa kita akhiri? Bisa. Baik. Mungkin saya minta tolong kepada Mbak Jatul untuk memimpin doa penutup majelis. Penutup konseling kelompok ini gitu, untuk menutup kegiatan. Baik, teman-teman, kita tutup kegiatan kelompok ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan sekali lagi atas partisipasi teman-teman dan juga semangat teman-teman dalam mengikuti konseling kelompok ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Amin. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jangan. Iya.